itu di volumenya udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mesin solid. Terima kasih kepada para peserta IG Live dan juga pertanyaan di question box kemarin yang dipertanyakan di IG Himpunan Mahasiswa Jurusan Teknik Mesin. Dan kita langsung saja, kita berhubung juga belum ada yang ditanyakan, kita ke question box yang kemarin. Mungkin dari Jadi sebelum mengadakan live streaming ini kita sudah memberi pemberitahuan sebelumnya ya. Setelah itu kita mengirimkan question box. Nah di situ kalian bisa bila ada yang ditanyakan kalian bisa mempertanyakannya melalui question box tersebut. Dan beberapa pertanyaannya sudah kami tampung. Yang pertama itu dari Ananggi 36. Pertanyaannya adalah, selamat malam Min, izin bertanya. Selamat malam juga Mas Anang. Kira-kira kapan mulai kuliah tatap muka dimulai dan gimana sistem UTS besok? Jadi pertanyaannya itu kira-kira kapan kuliah tatap muka dimulai dan gimana sistem UTS-nya besok. Nah, kalau untuk semester 1 dan 2 itu tuh biasanya belum ada yang namanya kuliah praktek. Jadi kuliahnya itu masih di kelas terus. Nah, itu kemungkinan kuliah tatap muka itu tidak ada untuk semester 1 dan 2. Jadi kapan dan gimana sistem UTS-nya? UTS itu dilakukan sesuai dengan dosen pembinanya, pembina mata kuliahnya. Jadi sesuai dosen pengampunya. Kalau misalnya dosen itu inginnya bertatap muka langsung, itu berarti kalian harus berada di Malang. Tapi kalau misalnya dosennya mensepakati untuk online melalui aplikasi Zoom atau Google Meet, jadi itu nanti UTS-nya akan diadakan secara online seperti itu. Jadi semua itu tergantung kepada dosen pengampu mata kuliah masing-masing. Begitu ya Mas Anang, terima kasih. mungkin juga ada ini dari Davi Nurfi _ bagaimana proses seleksi untuk masuk organisasi mahasiswa jurusan teknik mesin? Untuk proses seleksi untuk masuk ke dalam Ormawa, kita punya beberapa tahapan. Yang pertama, kalian harus lulus ospek jurusan, atau disebut kalau kalian nanti akan ikut namanya poros mesin. Setelah poros mesin, itu ada namanya open recruitment pengurus muda. Open recruitment pengurus muda ini belum untuk operan ke pengurus, masih dalam proses magang. Ketika kalian udah bisa dalam seleksi itu, kalian akan lanjut ke seleksi pengurus tetap. Dan di situ baru benar-benar kalian harus menunjukkan apa yang kalian miliki guna untuk himpunan kedepannya. Untuk prosesnya seperti itu untuk di himpunan mahasiswa jurusan teknik mesin. Seperti itu Mas Davi Nurfi _ Untuk ini ada lagi yaitu dari Aris TWN. Bagaimana cara menjadi bagian dari anggota HMCTM? Kalau untuk anggota, seluruh mahasiswa jurusan teknik mesin UM itu adalah anggota dari HMCTM FTUM. Beda sama pengurus. Kalau pengurus dia udah pengurus muda, udah seleksi pengurus dan menjadi pengurus. Jadi kalau anggota kalian udah diterima di UM dan masuk jurusan teknik mesin, Anda sudah menjadi anggota dari HMCTM FTUM. Ada juga ini Max Tafis _ apa yang dimaksud kelas peminatan Min? Oke. Jadi aku jelasin mulai awal ya. Di jurusan teknik mesin ini ada 7 prodi. Pertama pendidikan teknik mesin, pendidikan teknik otomotif, teknik mesin murni, teknik industri, D3 teknik mesin, D3 mesin otomotif, dan S2 teknik mesin. Kalau untuk peminatan itu di murni, yaitu teknik mesin murni dan teknik industri. Kalau terutama saya jabarkan di contohnya ya, teknik mesin murni. Itu ada peminatan ke material, energi, jadi lebih pemilihan ke mata kuliah kayak gitu. Mungkin seperti itu. Kalau untuk peminatan kayak gitu. Kalau di pendidikan kayak PTM, pendidikan teknik mesin, pendidikan teknik otomotif itu
Tidak ada, cuma ada di teknik mesin murni dan teknik industri. Ya, Alvira ya. Ada lagi dari Altira Koyonunisa. Izin bertanya Kak, ospek jurusan dilakukan sinkron atau asinkron? Melalui platform apa? Jadi untuk ospek jurusan itu dilakukan secara asinkron, yaitu atau secara daring melalui platform. Ada beberapa platform yang digunakan oleh pengurus. Salah satunya yaitu menggunakan Room Zoom, di mana nanti akan ada meet bersama adik-adik maba sekalian. Terus di dalam Room Zoom itu diberikan materi-materi seputar jurusan teknik mesin Universitas Negeri Malang. Untuk platform kedua yang digunakan pengurus itu Google Classroom, di mana Google Classroom itu nanti adik-adik gunakan sebagai media bertanya kepada PJ offering adik-adik masing-masing, dan sebagai media untuk adik-adik mengumpulkan tugas yang diberikan kepada pengurus. Oke, selanjutnya dari Dias.Sandakila. Pertanyaannya adalah, pendidikan teknik mesin apakah bisa masuk ke perusahaan atau industri, atau bisanya ke guru saja? Jadi untuk pendidikan teknik mesin sendiri itu jawabannya adalah bisa untuk masuk ke dunia industri atau di perusahaan. Jadi walaupun pendidikan itu tidak hanya menjadi guru saja, jadi tetap bisa untuk masuk ke dalam industri atau perusahaan, seperti itu ya. Kemudian dari @i.sul, Mas, untuk kuliah offline-nya dimulai kapan ya? Untuk kuliah offline-nya itu untuk semester 1 dan 2 tahun 2020 kemungkinan belum ada, dan dikembalikan lagi, jika memang ada dikembalikan lagi ke dosen pengampunya masing-masing. Ya. Jika sesuai dengan surat edaran dari jurusan ya Num, itu masuknya tahun 2021 bulan Mei. Jadi kemungkinan offline untuk yang semester 1 dan 2 kalau menurut dari surat yang diedarkan dari rektorat itu tanggal 31 Mei ya, 2021 Mei. Kemudian dari Alif.Naili, gelar untuk lulusan pendidikan teknik mesin itu SPD atau SPDT. Jadi untuk gelar pendidikan teknik mesin di Universitas Negeri Malang sendiri itu SPD. Namun ada beberapa universitas yang lulusan dari pendidikan teknik mesinnya itu sudah menggunakan SPDT. Jadi untuk teknik mesin sendiri yang ada di UM, pendidikan teknik mesin itu lulusannya masih gelar SPD. Ya, SPD atau sarjana pendidikan ya, masih belum ada tekniknya. Ya. Oke, ada lagi ya, ini dari siapa? Indira. Ya. Oke, dari Indira_violin. Pertanyaannya adalah, apakah nanti waktu ospek jurusan ada tugas upload foto bertwibon? Kalau bisa nggak usah aja, hehehe. Gini ya Mbak Indira, jadi untuk di jurusan teknik mesin sendiri akan diadakan upload foto bertwibon, dan itu sifatnya adalah wajib. Kenapa diwajibkan? Karena upload Twibbon sendiri ini tidak hanya untuk sekedar mengupload seperti itu. Jadi ada tujuan tersendiri. Seperti yang pertama pastinya untuk menanamkan ke dalam diri kita sebagai mahasiswa jurusan teknik mesin, kita tuh harus bangga. Jadi kita harus bisa mengupload Twibbon itu dengan plat yang sudah diatur oleh himpunan, seperti itu kan. Nah, yang kedua itu sebagai supaya kita itu saling kenal dengan teman kita satu angkatan. Jadi nanti kan kita mengupload foto Twibbon dan pastinya ada hashtagnya ya. Nah, hashtag itu nanti bisa kita tekan dan kita tahu teman-teman kita itu siapa aja. Jadi sebagai tempat kita untuk mengenal satu sama lain. Nambah teman dulu. Mungkin bisa teman-teman terutama mahasiswa baru yang masih bingung, bisa kalian tulis pertanyaan kalian di kolom komentar. Ini juga ada dari i.sul, kapankah ospek jurusannya? Kalau mengenai ospek, kalian berhubung ini udah masuk di grup Nalaparunggi Fakultas Teknik kan ya, kalian tunggu ada informasi masuk grup maba jurusan teknik mesin. Itu nanti bakal ada, kalian tunggu aja informasinya secepatnya. Pokoknya kalian ikuti aja perkembangan dan jangan lupa follow IG himpunan dan terus lihat, dan jangan lupa subscribe YouTube-nya.
Karena di situ ada informasi yang akan dikeluarkan dari HMJTM untuk ospek jurusan. Ya, jadi itu teman-teman semua yang sudah melihat live streaming Instagram dari HMJTM FTUM ini, sebaiknya kalian mengabarkan kepada teman-teman yang sekiranya juga masuk di Teknik Mesin UM. Jadi diberitahukan juga untuk memfollow Instagramnya, karena di situ banyak sekali informasi-informasi, terutama mengenai Poros Mesin 2020, yang dimana Poros Mesin 2020 ini merupakan ospek jurusan yang diadakan oleh HMJTM FTUM, seperti itu. Ini ada dari Johan AkBR. Permisi Kak, apakah ada beasiswa untuk pengurus himpunan? Ada. Jadi apakah ada beasiswa untuk pengurus himpunan? Itu jawabannya ada. Itu jawabannya itu biasanya itu beasiswa namanya PPA ya. Tapi untuk tahun ini karena terkendala COVID itu masih belum bisa diadakan seperti itu. Ya. Mungkin para peserta IG Live, jika ada yang ingin berkomentar silakan tulis di kolom komentar. Ya. Baik, informasi sekali lagi ya untuk IG himpunan itu HMJ Mesin UM, untuk diberitahukan kepada teman-teman yang seteknik mesin UM juga. Dan untuk YouTube-nya itu ada HMJ Teknik Mesin UM. Jadi sekali lagi YouTube dari himpunan mahasiswa jurusan teknik mesin adalah HMJ Teknik Mesin UM. Jangan lupa di subscribe, karena di situ juga bakal ada konten-konten menarik dan juga pastinya informasi-informasi. Mungkin terutama para mahasiswa baru yang juga bergabung dalam IG Live ini bisa menyertakan pertanyaan seperti apa. Selamat bergabung Munica.Zainul @tafis _ Dipersilahkan kepada mahasiswa baru yang ingin bertanya, silahkan tulis di kolom komentar ya. Dan nanti untuk yang sudah pertanyaan-pertanyaan sebelumnya yang di question box maupun yang ada di kolom komentar yang sudah kami jawab sebelumnya, nanti itu akan kami share setelah ini, jadi tidak usah takut terlewatkan. Tapi kalau memang ingin bertanya, ya dipersilahkan lagi seperti itu. Mungkin ada yang belum jelas gitu ya Mbak? Iya, atau Mungkin masih ada yang belum jelas, bisa ditanyakan lagi, tidak apa-apa. Ini dari Bagas NBLLY 129 _ apakah anak teknik mesin itu garang-garang Mas atau Mbak? Bisa Anda lihat di samping kanan kiri saya ini cantik-cantik ya, bukan cuma garang saja. Mungkin bisa. Kalau dibilang garang tuh enggak ya, lebih ke keras sih sebenarnya. Kalau mesin itu emang terkenalnya keras. Tapi kalau persepsinya orang-orang garang itu mungkin ya ada benarnya juga, tetapi tidak segarang yang garangnya itu garang-garang tegas, bukan garang-garang kejam. Jadi kalian harus bisa bedakan gitu. Garang nggak menakutkan. Bukan menakutkan apa? Ibaratnya garang itu kita di sini garang-garang solid. Di sini kita kekeluargaan terbangun dan dipandang dari orang lain, wah, kok sangar-sangar anak mesin ini bisa seperti ini, kayak gitu. Ada yang tanya lagi? Ini ada lagi, yaitu Adi PRDN. Apakah ada rekomendasi beasiswa untuk mahasiswa lama, Mas atau Mbak? Rekomendasi beasiswa. Kalau dari saya itu beasiswa PPA ya Mas.
Cuman kalau misalnya memang Mas Mbaknya ingin tahu informasi lebihnya itu biasanya Kalau dari beasiswa terbaru tuh beasiswa unggulan sih Mbak Mas. Terus ada Beasiswa juga unggulan. beasiswa dari Jarum itu juga bisa dipakai. Dari Bank Indonesia juga bisa. Banyak sebenarnya seputar beasiswa. Mungkin dari Mas siapa tadi yang tanya? Dari Mas Dari Mas Adi Adi PRDN. PRD bisa lebih tanya lagi ke nyari-nyari informasi beasiswa lagi ke jurusan gitu Mas. Sebenarnya banyak beasiswanya. Dan juga di Himpunan Mahasiswa Jurusan Teknik Mesin ini ada 5 bidang ya, yang salah satunya itu adalah bidang PSDM. Nah, di situ juga ada untuk men-share masalah beasiswa. Jadi tetap stay tune di IG kita, HMJ Mesin UM. Nanti kalau memang ada beasiswa terdekat, kami akan mempostingnya di feed IG atau story IG seperti itu. Ini ada lagi pertanyaan dari Rainal D. Sitorus. Mohon maaf bila salah tanya. Kira-kira ospek jurusan nanti berapa hari ya? Gimana Kalau ya? untuk itu bisa nanti kalian dapatkan di apa ya namanya ya? Gini. Tunggu informasi lebih lanjut Iya. aja kan. Ya. Tunggu informasi lebih lanjut biar kalian merasakan berapa hari ospek jurusan teknik mesin di Universitas Negeri Malang. Beda-beda. Saya menceritakan pengalaman saya ya. Ospek jurusan teknik mesin itu gak bisa dikalkulasikan dengan angka atau hari. Jadi kalian tebak aja lama atau enggaknya itu kalian tebak aja sendiri. Jadi ini sekedar kayak supaya nanti juga jadi kejutan gitu buat kalian. Jadi kami nggak bisa menjawab berapa lamanya karena tidak terduga. Ditunggu saja informasinya. Pokok tetap pantengin di grup maba nanti dan di IG himpunan. Pasti bakal ada informasi-informasi. Terus ada lagi yaitu dari Tuna Match CHS. Kak, teknik industri prodi baru kan ya? Udah berapa angkatan dan apakah sudah ada akreditasi? Akreditasinya. Oke, dijawab sama ketua himpunan kita ya. Teknik industri berdiri tahun 2017 sekaligus menjadi angkatan pertama tahun 2017. Dan untuk akreditasi masih dalam proses dan posisi sekarang masih belum. Dan insya Allah kedepannya bakal terus diperbaiki. Kalau kalian masuk di teknik industri UM, berarti kalian masuk angkatan yang keberapa ya? Ketiga ya? Setelah 2017 Iya. kan pertama, 2018 kedua, dan kalian angkatan ketiga. 19 ketiga, 19 ketiga, 20 yang keempat. Berarti kalian masuk ke angkatan keempat. Nah, bantulah untuk teknik industri mencapai akreditasi yang terbaik. Amin. Ada lagi. Mas pingin kuliah offline. Iya. Mas Ya. yang pengen kuliah offline. Iya. Iya, saya juga pengen. Untuk semester 3, 4, 5 itu ada yang namanya kuliah praktek ya, adik-adik maba sekalian. Jadi itu tetap offline. Dan itu memang harus menerapkan protokol kesehatan seperti selalu mencuci tangan dan menggunakan masker. Kita tetap stay safe. Ini juga ada pertanyaan dari Canciman underscore. siapa ini? Cangciman underscore. Mas, aku dengar anak mesin di Indonesia itu sangat solid meskipun dengan universitas lain. Kok bisa seperti itu ya? Lah, sebenarnya ketika kalian menanyakan seperti ini akan terjawab ketika kalian poros mesin. Di situ kalian akan mulai belajar apa sih mesin itu, apa landasan yang ada di situ. Ada di situ namanya landasan M-Solver. Itu nanti kalian akan dapat di poros mesin 2020. Tunggu aja biar kalian benar-benar bisa mengerti seperti itu. Ini ada dari Milala underscore Andrew 366. Mas, tau mbak ospeknya offline aja ya, aku rindu. Iya. Untuk Mas Milala, ya inginnya seperti itu, semuanya ingin offline Mas untuk ospeknya, tetapi keadaan yang sekarang ini tidak memungkinkan untuk kita melakukan itu. Jadi
Mohon maaf sekali, Ya, sepertinya tidak mungkin kita dilakukan. cuma bisa berdoa agar pandemi ini segera berakhir. Ya, amin. Amin. Dari Ishak itu ada ISHQ MSD. underscore. Kak pengen ospek offline aja Aja biar biar seru. seru. Saya kasih bocoran. Ospek offline itu memang bener-bener seru banget. Tapi ospek online yang akan kita adakan nanti ini pastinya bakal lebih seru juga. Jadi nggak usah dibanding-bandingkan, kita jalani aja. Karena emang keadaannya menuntut untuk online. Jadi kita buat aja lebih seru dari yang kemarin seperti itu. Ini dari Berli 23. Maaf Kak, mau tanya, bagaimana menghadapi dosen yang sulit dipahami? Apakah himpunan mewadahi aspirasi mahasiswa dan sangat didengarkan oleh dekanat? Jadi gini, Monika juga bisa jawab. Untuk aspirasi itu dari kami pengurus itu mengadakan namanya dialog jurusan. Di situ aspirasi dari mahasiswa itu kita tampung, kemudian kita sebagai pengurus menyalurkan ke civitas jurusan. Nah, di situ bisa banget dari kita istilahnya membawakan pertanyaan kalian tadi atau keluh kesah kalian tadi untuk dibahas di sana. Mengapa kok dosen ini sulit dipahami? Terus kenapa? Akan tetapi dosen seperti itu sebenarnya tidak sulit dipahami. Mungkin bapak dosen atau ibu dosen seperti itu tuh lebih biar kita tuh berpikirnya tuh lebih kritis gitu loh. Tapi dari kitanya mindsetnya udah ini gimana sih kok sulit dipahami banget gitu. Tapi sebenarnya kedepannya tuh bapak sama ibu dosen kita tuh biar ngajarin kita bisa lebih berpikir kritis ke depan gitu. Jadi dari himpunan ada wadahnya yaitu dialog jurusan untuk menyampaikan aspirasi dari mahasiswa biar jelas gitu loh ke kenapa kok seperti ini gitu. Barusan juga udah ke jalan dialog jurusannya, mungkin adik-adik mahasiswa baru belum mengikuti. Dialog jurusan sudah pernah kita laksanain beberapa pekan yang lalu gitu. baik seperti itu. Jadi ada pertanyaan lagi ya dari @tuna melchs. LTCHS. Kak, Kalau kalau mau jadi pengurus himpunan gimana caranya? Jadi tadi udah dijelaskan sama ketua himpunan kita. Dan karena ada pertanyaan lagi, mungkin bisa dijelaskan sekali lagi untuk bagaimana sih caranya untuk menjadi anggota himpunan pengurus. Baik. Pengurus. Kita bedakan ada anggota dan pengurus. Kalau pengurus itu lebih banyak tahapannya. Yang pertama, aku ulangi lagi. Pertama harus mengikuti Poros Mesin 2020. Poros Mesin itu adalah ospek dari jurusan teknik mesin. Setelah itu ada tahap yaitu pengurus muda. Kalian di situ mulai berproses, ibaratnya magang. Magang. Ketika kalian udah siap, kalian akan namanya open recruitment pengurus tetap. Nah, di situ kalian harus benar-benar yakin untuk menjadi pengurus di sini. Karena di sini kita benar-benar harus bisa mewadahi aspirasi. Terus banyak juga keluh kesah dari mahasiswa, kita harus benar-benar bisa seperti itu. Dan tadi dari siapa tadi? Tuna seperti itu ya. Ini ada lagi. Oh, saya dapat salam ternyata dari Wen.Setiawan. Salam Pak Kaim dari Riau. Salam kembali. Waalaikumsalam. Salam solidarity forever. Strong. Salam dari Pekanbaru. Ini untuk siapa tadi? Siapa yang salam dari Riau tadi? Wen.Setiawan. Saya juga dari Riau, dari Pekanbaru. Ini Mbak. Kecamatannya Ujung Batu. Mbak yang di Kalau kiri kamu saya tahu. ini dari Riau. Salam dari Riau ya. Orang awak ya kamu. Aduh, ini dari teman-teman himpunan yang terutama dari seluruh jajaran PM3 yaitu HMM Unmer Malang. Siap. Mungkin untuk banyak pertanyaan mengenai Twibbon ya Kak. Twibbonnya itu
diwajibkan untuk adik-adik maba itu gunanya nggak hanya buat menuhin feed IG atau gimana, enggak, itu buat teman-teman maba biar nambah teman juga. Kan kalian bisa lihat kan di hashtagnya itu siapa sih teman aku gitu. Dari situ tuh kalian sebelum masuk ke jurusan kalian udah tahu teman kalian, bisa kalian DM, ini aku nih dari jurusan ini, prodi ini gitu. Jadi nggak hanya minusnya aja, tuh Ibon itu bisa nambah pertemanan kalian gitu. Jadi Iya, nggak jadi- dirugikan. Iya. Gak ada ruginya kan aku Tribon, karena itu juga biar kalian mengenal satu sama lain. Di situ kan kalian pasti memperkenalkan nama dan prodi. Nah di situ kalian bisa tahu yang satu prodi dengan kalian siapa aja sih, karena itu nanti bakal bisa jadi kemungkinan dia jadi satu kelas sama kalian gitu. Kalau satu prodi itu biasanya ada kemungkinan untuk jadi satu kelas juga gitu. Ini juga ada pertanyaan dari Tunamel TCHS. Kayak tadi udah nanya ya. Kak, LSO itu apa kak? Boleh jelasin dikit nggak tentang LSO di mesin? Oke, jadi himpunan mahasiswa jurusan teknik mesin ini menaungi LSO, lembaga semi otonom. Itu ada 3, yaitu Semeru Tim, terus Cakrawala Tim, dan ketiga Rotary. Semeru Tim ini bergerak di dalam, kalian kalau tahu event KMHE itu adalah Semeru Tim. Setelah itu ada juga dari Cakrawala. Cakrawala pertama kali itu tentang pesawat terbang, dan di tahun kemarin mulai ditambahin soal kapal air, kapal cepat lah. Biasanya lomba-lomba kayak KKC seperti itu. Setelah itu di Rotary, awal-awal Rotary dulu lebih ke drag lah. Berhubung mungkin drag sudah tergiras waktu, sekarang kita fokus ke KMLI, mobil listrik. Seperti itu kalau di LSO. Ini ada lagi dari Cangciman. Mbak, anak mesin banyak yang cewek apa enggak? Cantik-cantik enggak? Mungkin kita udah tahu lah jurusan teknik mesin memang gak terlalu banyak cewek, tapi sekali dapat cewek dikit tapi kayak gini. Mantap enggak? Kayak gitu. Kalau boleh jujur ya, cantik. Apalagi di teknik industri. Teknik industri itu masuk ke dalam mesin UM kan, jurusan teknik mesin. Nah di situ tuh kebanyakan juga banyak ceweknya. Nah di situ ceweknya sangat cantik-cantik. Dan yang di jurusan kayak teknik mesin murni atau pendidikan teknik mesin, pendidikan teknik otomotif juga ada ceweknya. Contohnya Mbak di samping ini, perkenalkan namanya siapa, dari prodi apa, boleh? dikenalkan? Saya Monica, saya dari prodi pendidikan S1 Teknik Otomotif. Tuh. Jadi mbaknya ini angkatan 2019. Nah, sekarang Jadi semester 3. semester 3. Jadi untuk maba-maba ini mbak satu angkatan satu tingkat di atas Ya, kalian. mungkin juga bisa perkenalkan Mbak yang di kiri Ya. saya. Kok cantik juga, ini siapa? Oh ya, perkenalkan nama saya itu Zalika Husnatul Huluk. Saya berasal dari program studi S1 Pendidikan Teknik Mesin. Saya angkatan 2018. Kalau masih pengen tahu cewek cantik-cantiknya di mesin UM itu kayak gimana, jangan lupa follow IG-nya Himpunan Mesin, sama subscribe YouTube-nya. Itu banyak banget kesut cewek-cewek mesin tuh kayak gimana. Oh, saya dapat salam juga dari Mas Gamal dari Tegal. Mampir lagi Mas ke himpunan mahasiswa jurusan teknik mesin UM. Itu dari Adiset. Ini ada pertanyaan lagi dari Adiset 27. Kak, Rotary itu merana ke apa ya? Untuk tahun ini kita dari anak-anak Rotary itu rana ke KMLI. Emang tahun-tahun sebelumnya itu lebih rana ke kontes, setelah itu drag kayak gitu. Tapi tahun ini kita fokus ke KMLI. Oh siap Mas Gamal. Salam buat Pak Korwil dong. Waalaikumsalam. Mas Andika Prasetyo dapat salam dari Mas Gamal dari Tegal. Ditunggu di Malang Mas Gamal. Mungkin bagi teman-teman terutama mahasiswa baru yang baru bergabung atau ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar.
Silakan. Ya, dari Adisa 27, terima kasih banyak Kak. Itu tadi yang mempertanyakan soal Rotari ya. Jangan lupa Rotari itu tadi masuk ke dalam LSO, Lembaga Semi Otonom. Jadi salah satunya itu, dan seperti yang sudah dijelaskan kami tadi, bergeraknya itu di bidang KMLI, Kontes Mobil Listrik Indonesia. Baik. Ini ada lagi pertanyaan dari Reynal Sitorus. Nama-nama Sitorus ini kayak nama-nama Dari Medan. Medan ya kamu? Orang Medan ini. Orang Medan. Kalau boleh tahu, Mas atau Mbak, prodi industri UM kok masuk dalam jurusan teknik mesin? Sebenarnya ini masih berhubung baru ya, karena masih lahir pada tahun 2017. Teknik industri ini diikutkan di jurusan teknik mesin. Kalau kita berkaca dari kampus sebelah yaitu UB, itu teknik industri udah berdiri jadi jurusan sendiri kayak gitu. Karena prodi baru. Ada lagi ini Pangarep Pungkasan. Kak, tanggapan kakak terkait ospek dari universitas sebelah yang viral itu bagaimana kak? Apa ya, kita nggak ada, gimana ya, Apa ya? kita sebagai sesama universitas itu nggak mau memberi tanggapan apa-apa. Kalian bisa menilai sendiri. Iya sih. Itu bagaimana, benar atau tidak, itu kalian sendiri yang menilai. Kalau dari kami lebih baik untuk tidak menanggapi apa-apa, tapi dari diri kita masing-masing kita tahu itu benar atau salah, seperti itu. Baik buruknya juga kelihatan sendiri. Ya seperti itu. Ini dari Mas Gamal lagi. KMHE sekarang yang jadi tuan rumah mana Mas? Dan prosedurnya sama tahun 2009 atau udah beda? Sepengetahuan saya kan tahun kemarin kan di UM. Tapi kemarin saya dapat informasi dari Semeru tapi masih coming soon sih. Ini belum secara jelas apakah KMHE tahun ini ada atau bisa diundur ke tahun depannya kayak gitu. Kayak gitu Mas Gamal. Kalau untuk prosedurnya kami masih kurang tahu. Tuh. Ya masih terkendala COVID semuanya Mas. Iya. Jadi semua kegiatan itu rata-rata banyak yang tertunda. Iya. Seperti itu. Iya bisa. Oke. Ini ada juga dari Milala Andreu 366. Mas atau Mbak, bagaimana mengatur waktu antara kuliah dan organisasi? Saya jawab dari Milala_Andrew 366. Menurut saya mengatur waktu antara kuliah sama organisasi itu sebenarnya gampang banget. Dari personal saya sendiri itu saya bikin schedule. Jadi kayak kalian membedakan gitu. Jam segini kalian harus ngapain, jam segini kalian harus ngapain gitu. Nah, ada waktunya kalian itu fokus ke kuliah, ada waktunya juga kalian fokus ke organisasi. Di organisasi ini juga kita diajarin gimana sih caranya kita manajemen waktu yang baik. Dari yang nggak tahu caranya bikin schedule gini, dengan kita ikut organisasi itu kita tahu gitu loh. Ini yang mana yang penting, mana yang genting, mana yang nggak penting, itu kita bisa memilah-milah sendiri. Dari situ kita bisa manajemen waktu antara kuliah dan organisasi. Gitu dari saya sih. Mungkin Mbak Masnya ada pengalaman sendiri mengenai manajemen waktu. Apa ya, kalau saya manajemen waktu itu kembali lagi kan ke diri kita. Tapi ada beberapa yang saya temui itu dia tuh sulit memanajemen waktunya. Nah, seharusnya kalau kalian sulit, kalian ikut organisasi. Jadi kalian jadi lebih bisa memanage antara kuliah dan organisasi. Dimana tujuan utama kita adalah kuliah, itu jangan dilupakan. Nah, organisasi ini selain kita bisa memanage waktu, berlatih memanage waktu, kita juga bisa mengembangkan soft skill yang kita punya. Seperti misalnya public speaking kita kurang, kita bisa mengasahnya di organisasi. Karena apa? Organisasi ini bentuknya itu seperti keluarga. Jadi kalau kita ingin belajar untuk public speaking di depan teman-teman kita, di depan keluarga kita, nah itu kan bisa terlatih. Nah, maksud saya itu jangan takut ikut organisasi hanya karena kalian takut nilai kalian di kuliah atau nilai-nilai kalian nanti turun. Jangan takut itu. Kalian harus tanamkan di dalam hati kalian bahwa kuliah itu memang yang pertama. Tapi di kuliah kalian itu kalian dapat IPK berapa? 4 kan? Sisanya kalian ambil di organisasi. Seperti itu. Mungkin ada lagi ini Pengarep Pungkasan
ospek wajib potong rambut apa ini? 010 ya. Oh, 010 ya. Untuk informasi mengenal ospek, mengenai poros mesin, itu nanti ada sendiri sesinya. Kalian nanti ada peraturan itu nanti ada sendiri sesinya. Seperti itu. Lebih lanjut mengenai Pokoknya jangan lupa tetap pantengin nanti jika udah masuk ada grup maba, terutama di poros mesin, jangan ikut grup maba yang lain. Setelah itu IG himpunan masih HMJ Mesin UM itu masih ada informasinya. Oh iya, jangan lupa selain IG HMJ Mesin UM, kalian juga bisa follow dari IG LSO kita. Yang pertama itu dari Semerutim. IG-nya adalah @semerutim_UM, dan yang kedua adalah cakrawala.um, dan yang ketiga adalah Rotari, Bengkel Rotary_UM. Kalian bisa lihat di pengikut juga bisa nanti dicek di situ dan kalian follow. Jangan lupa ya. Itu banyak sekali informasi-informasi yang bermanfaat untuk kita. Ini ada lagi dari andreac.id, semangat buat pengurus 2019 dan 2020. Terima kasih banyak Mas andreac.id. Terima kasih Mas Andri. Ini ada juga ahmad.alvfkr. Fikri ya. Kak, tanya dong, apakah kalau mau masuk organisasi ada seleksinya? Kalau ada, bagaimana proses seleksinya? Mungkin tadi yang saya jelaskan seperti itu ya. Pertama dari pengurus muda atau disebut magang, ada juga dari untuk oprek pengurus tetap, itu juga pasti ada. Untuk sesinya di situ nanti juga ada interview, ada namanya juga diklat. Nanti lebih enaknya silakan kalian menjadi pengurus muda dan lanjut ke pengurus tetap. Pasti seru. Serius. Ayo buat Angkatan mahasiswa baru angkatan 2020, kalau kalian memang ingin menjadi pengurus HMJTM FTUM, sangat kami buka lebar kesempatannya dengan syarat-syarat yang sudah disampaikan oleh ketua himpunan tadi. Jadi jangan lupa ikuti poros mesin 2020 dengan baik dan juga ikuti magangnya sebagai pengurus muda. Seperti itu. Ini ada lagi dari Gamal 1202119. Ada Mas Gamal lagi, apa kabar? Wah, mbaknya mantap nih. Monggo mbaknya. Terima kasih Mas. Monika ini. Monika mau jawab, silakan. Oke, maaf ya. Oke, ini ada pertanyaan dari Pangarep Pungkasan. Kak mau tanya, apakah pengurus juga ada yang kuliah sambil kerja? Banyak. Bukan banyak sih. Ya ada tapi ya cukup banyak. Jadi meskipun nggak semua orang, banyak dari sini ada yang kerja, kuliah, dan organisasi. Tapi hebatnya mereka bisa mengatur manajemen waktu dengan benar. Ada yang ikut bengkel, terus organisasi sini, dan kuliah. Jadi untuk pertanyaan seperti ini tuh jawabannya ada. Ada. Walaupun kalian kuliah, kalian masih bisa ikut organisasi dan kalian masih bisa untuk kerja. Tapi ya itu benar-benar harus baik dalam memanajemen waktunya. Bahkan di sini juga ada yang mondok ya, masih pondok pesantren. Gak sibuk gimana tapi dia pasti bisa mengatur waktunya dengan baik. Oke, ada pertanyaan lagi atau tidak ya? Jangan lupa untuk follow Instagram yang sudah disebutkan tadi ya. Untuk HMJ sendiri itu HMJ Mesin UM, cakrawala_UM, bengkel Rotary_UM, dan cakrawala.um. Itu adalah gudang informasi bagi mahasiswa teknik mesin UM. Ini dari kuku.19. Ada pertanyaan nih. Ikut HMJ dibuka nggak Kahim buat angkatan 2018? Kalau buat angkatan 18 mohon maaf karena udah tidak bisa mengikuti. Ini untuk angkatan 19 masih bisa satu periode, dan angkatan 2020 ini yang akan lebih dimaksimalkan. Kayak gitu Mas Kuku 19.
angkatan 2018 sudah tidak bisa. Ini juga dari Dwi underscore engineering 18. Kak mau tanya, apakah ikut HMJ bisa masuk surga? Gimana? Sesuai amal ibadah kalian masing-masing. Apa ya, di HMJ kan kalian mengemban amanah ya. Di situ kalian harus bertanggung jawab. Iya. Ketika kalian bisa bertanggung jawab dan selama kalian mengikuti himpunan kalian berbuat baik, selalu mengerjakan yang diperintahkan oleh Allah, insya Allah kalian bisa kok masuk surga. Yang penting itu tadi, tanggung jawabnya. Tanggung jawab kalian masuk ke himpunan dan kalian selesaikan itu dengan baik, insya Allah hal-hal baik juga mengikuti kalian. Ikhlas Itu. yang paling penting. Ikhlas. Ikhlas. Bener. Benar Mbak Monica, benar sekali, ikhlas. Baik, ini udah berapa menit ya kita live? Dari jam 7 tadi ya. Sekarang sudah jam 7.51. Dan ingat ya, jangan lupa follow IG himpunan yaitu HMJ Mesin UM. Setelah itu dari LSO yaitu Semeru Tim underscore UM. Ada juga dari Cakrawala Tim cakrawala.um. Yaitu Bengkel Rotari yaitu Bengkel Rotari underscore FT UM. Seperti itu. Dan satu lagi, jangan lupa subscribe YouTube-nya Himpunan Mahasiswa Jurusan Teknik Mesin, yaitu HMJ Teknik Mesin UM. Karena di situ banyak konten-konten menarik yang akan menemani kegabutan kalian. Dan di situ juga ada memori-memori, maksudnya kayak momen-momen indah angkatan-angkatan sebelumnya. Nah, kalau misalnya nanti kalian bergabung di Poros Mesin 2020, temukan kalian di YouTube HMJ. Oh, ini ada pertanyaan dari M. Soleh Apif. Kak mau tanya, apakah jika kita mengikuti HMJ, apakah bisa juga masuk BEM baik fakultas maupun BEM universitas? Bisa. Jadi ketika kalian sudah menyelesaikan 2 periode di himpunan, kalian bisa masuk di BEM fakultas. Jadi nanti ada sendirilah open recruitment dari BEM fakultas juga. Itu nanti ada, apalagi kalau kita dari HMJ, kita malah terekomendasikan seperti itu. Tapi mungkin seperti ini ya, kalau pertanyaan kamu, apakah jika kita mengikuti HMJ, kalian sudah ingin mengikuti HMJ dan ingin mendaftar juga di BEM? Kalau seperti itu tidak diperbolehkan. Jadi bolehnya masuk BEM setelah kalian menyelesaikan 2 kepengurusan di HMJ TM FTUM. Nanti setelah itu baru bisa naik ke BEM, maupun BEM fakultas ataupun BEM universitas seperti itu. Oke, siap. Kalau dalam waktu yang bersamaan itu tidak bisa. Jadi harus memilih salah satu, mau masuk HMJ atau mau masuk BEM, harus pilih salah satu. Seperti itu ya. Terus ini ada lagi dari Rinanda Rinta. Kakak titip salam dong buat pengurus HMJ, tetap semangat. Terima kasih banyak Rinanda Terima kasih Rinta. banyak Mbak Tetap Rinanda. semangat. Ini lagi ada titip salam juga buat TI 2018. Jangan lupa mengerjakan tugas dari Bu Aisyah. Ya, ini yang TI silakan jangan lupa mengerjakan tugas. Ini ada juga pertanyaan dari Rembol underscore FTUM. Kak mau tanya nih, Kak yang tengah namanya siapa? Maaf baru gabung nih. Ya ampun. Perkenalan dulu dong. Tadi kan Mbak Monica udah perkenalan, saya juga sudah perkenalan. Waktunya Mas yang di tengah ini perkenalan. Mungkin ada yang tanya. bisa, nama saya adalah Muhammad Afif Nur Sultani. Mungkin bisa dipanggil namanya Sultani aja. Kayak gitu. Dari prodi apa Masnya? Saya dari prodi PTO, Pendidikan Teknik Otomotif, angkatan 2018. Ya, untuk diketahui lebih lanjut ya, Mas yang di samping saya ini, Mas Sultani ini adalah Ketua Himpunan HMJTM FTUM periode 2020. Gagah sekali kelihatannya. Salam kenal. Salam kenal untuk seluruh maba mesin 2020. Ini ada yang tanya nih dari Kukuh 19. Ya kan kiri siapa namanya? Yang kanan kiri siapa? Yang kanan kiri ya? Yang kanan kiri mungkin tadi udah Sudah kenalan. dijelaskan, nanti lihat aja ya gitunya. Ini ada yang tanya lagi. Apa ini? Ini dari Verina DAH. Saran Min, bikin komen di IG di live ini terus dipin komennya biar yang baru gabung paham ini sesi apa, Q&A apa jualan mesin atau gimana.
Oh iya Mbak Ferry Nadia, terima kasih atas sarannya. Mungkin dari yang sudah lihat story Instagramnya sudah mengerti bahwa akan diadakan live streaming mengenai Q&A. Tapi kalau misalnya sarannya seperti itu sangat-sangat bagus. Terima kasih. Terima Mbak, kasih sarannya. banyak atas sarannya. Jadi bisa Baik seperti itu. Ini ada lagi yang terakhir mungkin. Ini kok banyak sekali yang ngefan ke kanan kiri saya ya. Dari Francisco ada Kosika. Yang kiri semangat terus. Yang kiri semangat kanan, terus. kiri, kanan. Semua di sini tetap Mungkin itu semangat ya, kok. mungkin itu saja ya pertanyaan-pertanyaan dari Maba Mesin 2020 atau dari teman-teman yang lain yang sudah mengikuti live streaming kita dari jam 7 tadi ya sampai hampir jam 8. 8. Gimana Pak Kahim? Mungkin cukup ya. Baik. Untuk Oke. informasi lebih lanjut ya Mbak Mas, jangan lupa buat adik-adiknya follow IG dari himpunan di HMJ Mesin UM, dan jangan lupa juga di subscribe YouTube-nya HMJ Teknik Mesin UM biar nggak ketinggalan informasinya ya Mbak Mas. Iya, benar sekali. Ya. Dan jangan lupa juga di follow Instagramnya LSO kita. Yang pertama itu Cakrawala.UM, yang kedua Semerutim_UM, dan yang ketiga adalah Bengkel Rotary_UM. Mungkin terima kasih ya untuk semua yang sudah bertanya, yang di question box maupun yang di kolom komentar ini. Mungkin Dari Kahim ada ini untuk para mahasiswa baru angkatan 2020, mulailah berproses. Dari sini kalian akan tahu teknik mesin seperti apa, dan ingat tujuan kalian apa, yaitu kuliah seperti apa. Mungkin itu aja dari saya. Mungkin dari sesi ini cukup, dan kita tidak lupa ini ada juga saran itu jargon ya. Mungkin saya akhiri dulu. Saya Muhammad Afif Sultani, dan kiri saya, dan saya Zalika Usnatul Hulub. dan Saya Monica Dulaini. pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sun! Sare! Sun! Sare! Sun! 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 Sare!